Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Fadlil Ubedillah dengan NIM 200512141113, jurusan Teknik Informatika, Prodi Sistem Informasi, kelas A angkatan 2020. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah komputer. Langsung saja. Sebelum kita masuk lebih dalam, baiknya kita harus mengenal siapa itu penemu komputer terlebih dahulu. Penemu komputer adalah Charles Babbage. Beliau dikenal sebagai Bapak Komputer. Nama tersebut tercantum dalam sejarah komputer sebagai penemu pertama dari teknologi yang sekarang kita sebut sebagai komputer. Jadi Charles Babbage adalah penemu pertama di dunia yang berhasil menemukan teknologi yang bernama komputer. Lanjut. Penemu komputer Charles Babbage. Beliau lahir di Inggris, tepatnya di Jalan Crosby Row nomor 44, Walworth Road, London, pada tanggal 26 Desember 1791. Wafat pada tanggal 18 Oktober 1871 pada usianya 79 tahun. Jadi Charles Babbage ini lahirnya di Inggris, di Jalan Crosby Row nomor 44, Walworth Road, London. Jadi lahirnya di London ya. Jalan London. Berikut ulasan perkembangan dan sejarah komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Oke, komputer. Sejarah komputer pada awal penemuannya memiliki bentuk yang cukup besar dan jauh berbeda sekali dengan komputer yang ada pada zaman sekarang ini. Komputer zaman sekarang yang biasa kita lihat di sekitar kita itu merupakan komputer generasi kelima. Sebelumnya ada banyak komputer yang belum terlalu sempurna dari generasi-generasi. Jadi yang kita nikmati, yang biasa kita pakai atau biasa kita lihat di sekitar kita itu adalah komputer generasi kelima. Jadi kita hidup pada zaman komputer generasi kelima. Sebelum komputer generasi kelima ini juga banyak komputer generasi sebelumnya yang masih belum sempurna. Contohnya ya di bawah ini, yang sebelah kanan ini komputer generasi ketiga, bentuknya masih dulu banget. Kalau yang kanannya ini komputer generasi kelima yang sudah tipis, yang sudah lebih canggih. Oke, lanjut. 1. Komputer generasi pertama. Ini adalah sosok moyangnya. Komputer generasi pertama ada pada tahun 1941 hingga 1959 yang mempunyai berat mencapai 30 ton hanya pada bagian mesinnya masa itu. Foto di bawah ini adalah foto komputer generasi pertama, nenek moyangnya komputer. Mesinnya saja beratnya itu sampai 30 ton.
Pada komputer generasi pertama ini ukurannya masih sangat besar, tabung vakum pun dalam jumlah besar, bahkan kecepatan masih sangat terbatas sekali. Bahkan untuk diprogram pun masih sulit. Jadi ini adalah komputer generasi pertama ya teman-teman. Lanjut kedua, komputer generasi kedua. Pada komputer generasi kedua ini, komputer memanfaatkan teknologi transistor, sehingga ukurannya pada generasi ini 2 kali lebih kecil dari komputer generasi sebelumnya. Daya lebih hemat, menggunakan bahasa assembly, dilengkapi dengan program dan bahasa pemrograman. Jadi komputer generasi kedua ini sudah lebih canggih daripada komputer generasi pertama atau komputer generasi sebelumnya. Pada komputer generasi kedua ini, komputer ini sudah memanfaatkan atau sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru pada masa itu yang bernama transistor, sehingga ukuran komputer pada generasi kedua ini 2 kali lebih kecil, sehingga karena ukurannya lebih kecil, daya pun lebih hemat. Selain itu, komputer generasi kedua juga sudah dilengkapi dengan program dan bahasa pemrograman. Yang bernama bahasa assembly. Jadi bahasa assembly ini adalah bahasa pemrograman yang ada pada komputer generasi kedua. Bahasa pemrograman ini juga biasanya disebut atau biasa dinamakan dengan bahasa rakitan. Jadi bahasa rakitan itu yang masih rakit-rakit lah, masih beta lah. Oke, lanjut. 3. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini ada pada tahun 1965 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini juga telah memanfaatkan teknologi terbaru pada zaman itu yang bernama sirkuit integrasi atau dalam kurung integrated circuit atau IC. Teknologi IC ini merupakan komponen elektronika aktif yang terdiri dari ratusan hingga ribuan komponen elektronika. Jadi komputer pada generasi ketiga ini sudah lebih canggih lah daripada komputer generasi kedua. Dengan adanya IC atau sirkuit integrasi circuit ini bisa memperkecil bisa memperkecil ukuran juga bisa sangat lebih kecil. Pada generasi kedua kita bisa lihat pada generasi kedua ukuran komputernya masih sangat besar sekali, sedangkan komputer pada generasi ketiga ini sudah sangat beda jauh. Ukuran komputer lebih kecil. Jadi ukuran komputer lebih kecil ini sudah pasti lebih kecil karena dengan IC mampu menghemat bahan. Jadi dengan bahan yang lebih kecil tapi dengan fungsi yang sama.
menggunakan chip-chip. Jadi pada komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan chip-chip. Jadi chip-chip ini dimasukkan ke komputer. Jadi sebelumnya ini ya juga ada chip-chip, tapi ya enggak ada lah. Yang chip-chip ini baru ada pada generasi ketiga ya. Kalian bisa lihat contoh komputer generasi ketiga ada. Oke, lanjut. Generasi keempat. Komputer generasi keempat ini ada pada tahun 1971 hingga 1980-an. Komputer generasi keempat ini telah memanfaatkan teknologi baru bernama mikroprosesor dengan general purpose mikroprosesor yang dikembangkan Intel 8080. Jadi komputer pada generasi keempat ini memanfaatkan teknologi baru yang bernama mikroprosesor dengan general purpose mikroprosesor yang dikembangkan oleh Intel 8080. Selain menggunakan mikroprosesor, komputer generasi keempat ini juga telah mulai menggunakan LSI, Large Scale Integration. LSI ini atau Large Scale Integration adalah sirkuit terpadu dengan beberapa puluh ribu transistor per chip. LSI ini ada pada pertengahan tahun 1970-an. Sirkuit terpadu ini seperti 1K bit RAM, chip untuk kalkulator, dan mikroprosesor awal yang diproduksi pada awal tahun 1970-an. Komputer generasi keempat ini juga sudah menggunakan sistem operasi dengan konsep GUI atau Graphical User Interface. Graphical User Interface Microsoft Windows pada generasi keempat ini, komputer sudah dilengkapi dengan sistem operasi Windows, walaupun masih dalam bentuk beta atau tahap pengembangan. Tapi pada komputer generasi keempat ini sudah lumayan maju, karena komputer pada zaman ini sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Contoh komputer generasi keempat adalah foto di kanan layar ini. Oke, lanjut. Komputer generasi kelima ini dimulai sejak tahun 2000-an sebagai komputer yang dikenal sampai saat ini. Kejayaan perkembangan komputer ada pada generasi kelima ini pada awalnya saja sudah menggunakan unsur artificial intelligence (AI) atau biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Jadi pada komputer pada generasi kelima ini adalah puncak kejayaannya, di mana pada awalnya saja sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang bernama AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ini adalah unsur modern yang mampu membuat komputer
mempunyai karakteristik serupa layaknya manusia dan menggunakan bahasa sehari-hari. Contoh komputer pada generasi kelima adalah kalian lihat foto di kanan layar. Oke, lanjut. Oke, pengembangan. Kalau mengenai pengembangan software atau komputer atau hardware atau yang lain-lain sudah tidak bisa dilakukan lagi. Karena soal pengembangan komputer ini bukan hanya satu, bahkan puluhan, ratusan negara telah berkontribusi banyak pada kemajuan atau perkembangan teknologi komputer ini. Contohnya saja di Jepang. Di Jepang ini didirikan universitas yang bernama ICOT atau Institute for New Computer Technology. Didirikannya universitas ini khusus dimaksudkan untuk terus mengembangkan komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima dirancang agar menghasilkan komputer yang powerful dan intelijen. Jadi universitas ini dimaksudkan untuk terusan mengembangkan komputer generasi kelima kita atau pada zaman sekarang ini. Jadi komputer ini dikembangkan semaksimal mungkin supaya lebih powerful dan lebih intelijensi sehingga bisa digunakan oleh manusia. Oke, lanjut. Kesimpulan. Oke, teman-teman. Kesimpulan dari sejarah komputer adalah sejarah komputer saat ini sudah sangat pesat dan semakin canggih saja perkembangannya. Perkembangan generasi kelima inilah yang kemudian mengenal Pentium sebagai salah satu mikroprosesor canggih untuk komputer. Sejarah komputer ini tentunya akan terus berkembang seiring waktu, apalagi saat ini sudah ada bahkan banyak perusahaan dan ahli-ahli komputer yang terus berusaha membuat teknologi baru, software baru, pemikiran baru pada komputer sampai masa mendatang. Jadi kalau kalian ingin fokus ke dalam bidang komputer itu kayaknya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ini semakin maju komputer. Jadi investasi terbesar ini ya kalian harus mempelajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan di masa depan. Jadi dunia ini butuh orang yang ahli komputer. Oke. Terima kasih. Kiranya sampai sini saja saya menjelaskan presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.